Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hari ini aku mau bikin bubble bread yang kekinian atau yang lagi viral itu. Langsung aja. Bahan-bahannya sederhana banget, hanya 5 bahan. Aku pakai terigu yang protein tinggi. Jadi di bungkusnya itu tertulis bagus untuk roti dan mie atau bread flour. Juga mentega atau margarin yang sudah dilelehkan. Ini bisa pakai minyak baru yang di dapur kita pun bisa ya. Aku pakai ragi instan, gula pasir, dan susu hangat. Pertama-tama ini susunya hangat ya, bisa dites pakai jari kelingking sehangat air mandi kita. Jadi kan nggak mau yang panas banget gitu kan. Ragi instannya langsung aja di sini. Ragi suka banget sama gula, jadi gulanya juga ikutan. Dia bareng. Aku mau aduk sebentar aja. Nah, kita bisa sisihkan dulu. Nah, ini sekitar 3 menit karena dia air hangat. Raginya bagus, jadi dia mengembang kayak gini ya. Ada kayak buih-buihnya. Ini lanjut tepungnya, aku taruh di sini, dan semua susu dan ragi ini. Aku mau aduk pakai spatula aja. Ini nggak sampai semenit, dia udah nyatu cantik sekali kayak gini. Lanjut pakai margarin yang sudah dilelehkan, pakai mentega juga bisa. Ini aku mau aduk sekitar 3 menit sampai margarinnya ini terserap di adonannya. Dia nyatu dengan baik sekali. Sesudah 3 menit aku pindahin ke mangkok lain karena ragi nggak suka sama udara. Jadi aku mau tutup pakai ini pun tadi bisa ya, terus ditutup pakai serbet dapur yang bersih. Tapi aku gini aja lebih praktis. Kita mau tunggu sampai dia mengembang. Tergantung suhu dapur kita. Kalau hangat 20-30 menit dan naik. Kalau agak sejuk mungkin 45 menit sampai 1 jam. Intinya bukan dimenitin, tapi lihat dia mengembang kayak gitu. Sampai ketemu. Nah, ini udah 30 menit karena dapurku hangat atau sumuk, lebih mendekati ke sumuk. Nah, ini udah. Dia lengket kayak gini, nggak apa-apa. Aku udah siapin tepung. Jadi tepungnya ditabur di bidang datarnya, juga di tanganku. Cukupnya aja, kayak gini. Dia udah mengembang 2 kali lipat. Dan aku mau bikin persegi panjang. Kira-kira aja, nggak harus sempurna. Kayak gini, aku pakai cookie cutter. Ada yang agak besar, ada yang kecil. Sebenarnya nggak harus pakai cookie cutter. Kalau nggak punya cookie cutter kayak gini, pakai scraper aja, yang punya aja. Udah banyak sekali ya yang bikin kayak gini, ini yang lagi viral, lagi kekinian. So, kita ikutan gitu loh, Pak. Oke. Ini kalau udah, bisa disatuin lagi. Bila perlu, ditambahin sedikit tepung. Gak usah berlebihan ya tepungnya. Terus dibentuk lagi. Ini udah dapet semuanya kayak gini. Aku udah siapin kertas baking. Nah, sekarang aku udah cuci tangan lagi tadi. Dan sekarang aku mau bulet-buletin ya. Aku punya sedikit aja minyak baru yang biasa ada di dapur kita. Kayak gini, dikit aja dioles di tangan tuh. Karena dia lebih gampang ya. Jadi tipis aja minyaknya, jadi bisa gampang disatuin ke tengah kayak gini. Nah, jadi kayak bulat lebih. Nggak harus rapi ya, cuman yang kita cubit-cubit ini bisa di bawah. Kayak gitu. Dan kasih jarak ya, agak sedikit jarak satu dengan yang lainnya. Karena dia akan mengembang ya. Ini tuh menyenangkan kok dilakukan sama anggota keluarga. Anakku lagi tidur, jadi nggak bisa ikut. Tadi dia pengen sekali sebenarnya bantuin. Jadi ini bener-bener fun gitu dilakukan sama-sama. Wah, kalau sendiri gempor, makannya males. Oke deh, ini udah yang terakhir. Tunggu ya, aku mau pastiin nanti dia itu reket-reket gitu loh. Jadi kan merapat ya. Ini aku mau tutup dengan serbet dapur yang bersih sambil aku panasin oven, terus udah siap di oven. Api atas bawah kira-kira 175 derajat Celcius, sekitar 15 menit aja. Oke, ini udah aku diamkan. Jadi aku tutupin kayak gini biar dia nggak lengket. Apapun yang mudah dan bisa ya. Dia udah kayak gini, aku hanya diamkan sambil nunggu ovennya panas aja.
Aku oles dengan susu cair, ini kayak gini. Kalau tadi kita bikin adonannya itu pakai susu bubuk yang dicairkan, sebelum dipakai kayak gini bisa disisihkan sedikit ya, jadi nggak boros. Ini buat apa Pak? Fungsinya Pak? Aku olesin kayak gini. Supaya warna coklatnya itu merata ya. Yeah. Wow, you got it right, my man. Jadi aku oles ini supaya dia warna coklatnya itu Merata. merata, bener-bener. Baiklah, ini aku api atas bawah. Jadi setiap oven berbeda. Aku kira-kira 25 menit. Jadi intinya supaya dia warnanya kecoklatan, sudah wangi roti kayak gitu di dapur kita. Jadi apinya juga bisa disesuaikan. Kalau yang atasnya terlalu coklat, api bawah aja. Kalau yang bawahnya udah kecoklatan, api atas aja. Oke, ini udah 30 menit, warnanya cantik dan wanginya tuh udah keluar kayak wangi roti gitu. Ih, cantiknya. You're welcome. Ini adalah mentega atau pakai margarin juga bisa supaya dia mengkilat. Pas panas-panas gini baru keluar dari oven langsung dioles kayak gini. Ini sebenarnya pakai resep roti andalan kita masing-masing bisa ya. Ada yang super lembut itu dia diisiin whipping cream. Ini aku bikinnya nggak pakai ulen, jadi sangat simple. Aku juga kalau ngulen-ngulen lama-lama sekarang juga belum dulu deh. Tralala, udah jadi. Ini serbet bersih. Jadi tadi sambil nunggu dia ke suhu ruangan, aku tutup pakai serbet yang baru. Serbet yang bersih, bukan yang baru. Sebaiknya kalau bikin roti, apapun itu, roti yang dipanggang atau donat, roti goreng kayak gitu-gitu, sebaiknya kalau udah di suhu ruang kayak gini, ditaruh di wadah kedap udara supaya dia tetap empuk dan lembut, bisa sampai besokannya masih tetap empuk. Jadi ini tuh tanpa telur dan tanpa ulen. Ih, tengoklah, cantiknya. Luar biasa dan nggak capek karena nggak diulenin. Nunggu proofingnya juga nggak lama, iya kan Pak? Betul. Dia hasilnya cuyantik banget. Aku ambil 3. Empuk banget. Wow, ini tuh wangi. Ini tuh sejenis kayak roti sobek, cuman roti sobek kan kita bikinnya yang agak besar kayak gitu, bisa 9 atau 6. Ini tuh dibikin kecil-kecil kayak bubble wrap gitu kali idenya ya Pak? Iya. Mungkin bisa ya dikasih isian dalamnya. Kalau mau agak sedikit lebih ribet, ini bikin aja udah ribet. Kalau mau tambah ribet lagi, silahkan diisiin keju atau coklat. Yang jelas ini harus dicoba. Sederhana, ekonomis, nggak pakai lama, nggak pakai capek, nggak diulen, proofingnya juga nggak lama. Please teman-teman kalau udah nyobain resep ini, hashtag Dapur Teman Dina di Instagram atau tag aja langsung Dapur Dina. Ntar nih tutup di Tupperware. Oh ya teman-teman, tadi sambil nunggu di oven rotinya, aku sempat berbagi juga peralatan masakku karena banyak yang nanya, itu pancinya merek apa? Itu dandangnya talenan. Jadi aku bagikan aja, semoga itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Semoga berguna ya. Baiklah, inilah panci-panci yang ada di dapurku. Ini Cuisine Art, hadiah dari Sister Rosa beberapa tahun yang lalu waktu aku ulang tahun. Ini juga Cuisine Art. Waktu itu aku beli sama suamiku karena dia lagi bener-bener harganya murah banget. Nah, yang paling sering ditanya itu ini dia. Ini tuh dia Portobello. Baru pertama lihat aku suka banget. Tebel gitu, cepet sekali panasnya dan masaknya tuh merata kayak gitu. Ini klasik andalanku untuk bikin peyek kacang. Harus di samping-samping gitu kan, supaya dia benar-benar tipis dan renyah. Yang ini juga hadiah ulang tahun dari Pastor Yanto dan Ibu Iren, Calvalon. Ini tuh panci keramik. Kenapa di kecoklatan? Karena aku dulu pernah rebus kacang, terus aku tinggal, terus aku lupa, terus bau gosong, ternyata airnya udah habis, terus kacang juga udah berubah warna kayak gitu. Terus itu jadi hitam kayak bekerak, tuh aku sedih banget. Terus direndam beberapa lama gitu ya. Terus dibersihin, puji Tuhan bagus lagi dia, tapi masih jadi kayak gini. Tapi ini paling aku suka. Ini adalah dandang kukusan.
buat bikin tum. Biasanya bikin tum pakai ini. Sea Lion. Ini sebenarnya kurang besar ya. Aku pengen yang besar supaya kalau bikin bolu kukus atau kue lapis tuh cukup cetakannya yang besar. Tapi aku udah terlanjur beli, jadi aku pakai aja. Aku bersyukur ya kan. Jadi ini yang biasa aku pakai, yang selalu kelihatan. Next, ini yang dia. Tadadang. Ini jarang banget aku keluarin, munculkan di video karena dia udah apa tuh warnanya, tapi ini sangat berguna. 12.000, awet banget. Ini yang juga paling sering ditanya, ini alas buat aku ngulenin ya kan. Pada inget toh, lipat, tekan, putar searah, lipat, tekan. Ini tuh berat banget. Apa tuh bahannya, Pak? Polipropilen. Polipropilen. Thank you, Pak. Sejenis kayak plastik juga gitu ya, Pak? Ya. Mix ya. Tapi dia kayak bukan plastik gitu loh. Dia tebel dan berat kayak gitu. Pisau ada 2. Ini adalah yang biasa aku pakai buat itu apa tuh? Ngayak gitu loh. Ini tadinya tuh ada tangkainya gitu. Cuman dia udah putus. Tapi dia masih bagus ini ya. Jadi aku nggak mau buang. Pegang di sini aja. Ini yang lebih tipis-tipis. Ini nggak pernah pakai sama sekali. Can opener untuk buka kaleng. Karena sekarang jarang sekali pakai kaleng-kaleng. Maksudnya pakai makanan yang di kaleng. Jadi kesukaanku. Awet banget. Pillars, wortel, kentang, timun, apapun itu. Set. Parutan keju. Ini juga awet sekali. Spatulanya dari dulu juga. Ini dikasih. Ini tuh kalau belinya satu set gitu. Ini mereknya adalah Joseph. Di online juga ada. Ini banyak sekali yang suka nanyain ini. Nah, aku kalau goreng tempe suka pakai ini. Pisau roti, sendok sayur. Ini juga tong. Udah, itu aja. Ada sih satu teflon, tapi itu teflonnya aku pinjem. Kadang-kadang aku pernah dulu masak buat banyakan gitu ya, berapa puluh orang kayak gitu. Kadang-kadang aku masak bertahap, atau bisa pinjem panci mama, atau aku masaknya 2 panci separate kayak gitu. Pokoknya diusahakan yang ada aja. Ini pun juga karena udah punya lama gitu loh. Aku belum ganti-ganti juga, karena semuanya masih bagus. Jadi masak itu nggak usah maksain, pakai yang kita punya aja. Rotiku udah mengembang, aku beres ini dulu.